Saya katakan, silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Salam semuanya. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Walaupun pada pagi ini kita hanya makan nasi goreng, ya, tapi beserta urapan dari Tuhan itu lebih dari 4 sehat 5 sempurna. Tadi kita sudah sangat diberkati oleh kesaksian dari mahasiswa, ya, yang janji Tuhan tidak pernah berubah. Ini pujian ini hampir setiap hari saya putar, bisa lebih 5 kali. Ya, boleh tanya istri saya, orang yang dekat dengan saya, boleh tanya Pak Situmeyang. Kami perjalanan ke Cirebon 6 jam bolak-balik sama Pak Situmeyang. Sepanjang jalan lagu ini kami putar beberapa kali sampai Pak Situmeyang angkat tangan sambil menangis, ya kan? Tapi saya khawatir waktu itu Pak Situmeyang angkat tangan dua-dua, ya kan? Padahal lagi nyetir di tol, ya kan? Saya selalu waspada. Saya juga berdoa di belakang, angkat tangan di belakang, tapi sambil berjaga-jaga. Jangan sampai Pak Situmeyang angkat tangan dua-dua tutup mata, ya kan? Kami lagi di tol kecepatan tinggi. Tapi puji Tuhan, Bapak Situmeyang walaupun rohnya melayang-layang, tapi masih sadar juga. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sama dengan tema kita, ya. Cukup cuma satu ayat, kita akan membacanya bersama-sama. Udah semua ya? Ya, kita baca pada yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, ayat 1. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Amin. Saya baca sekali lagi di sini, katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tema retreat kita adalah percayalah pada Allahmu. Sungguh sangat aneh dan sungguh sangat lucu sebenarnya, karena kita di sini rata-rata sebagian besar sudah sekolah teologi, sudah punya gelar teologi dan sedang kuliah teologi. Tapi pada siang hari ini tema yang percayalah pada Allahmu. Jadi ada kemungkinan besar di sini sudah banyak yang sekolah teologi tetapi masih kurang percaya kepada ketua yayasan kita, Pak ini percaya kamu, karena ada kemungkinan sebagian besar atau sebagian kecil dari kita yang hadir di tempat ini kurang percaya sungguh-sungguh kepada Allah. Amin. Sampai ada yang kurang percaya, pasti malu-malu. Kita boleh berpura-pura, kita boleh tidak jujur kepada orang kalau sebenarnya kita ini masih kurang percaya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan melihat hati, Tuhan melihat hatimu. Di sini ayat ini muncul tadi, janganlah gelisah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat ini atau kata-kata ini diungkapkan Tuhan Yesus, diucapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bayangkan murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus pun masih kurang percaya kepada Yesus. Padahal mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka sudah melihat. Ayat ini muncul karena sebelumnya di sini dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Saya baca di sini. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawanya kepadamu." Kata Petrus, "Aku akan memberikan nyawaku kepadamu." Berkata dalam hati, ngomong doang. Karena ayat berikutnya dikatakan, jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini kata Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya, murid-muridnya hatinya mulai gelisah. Berarti akan ada satu masalah 3 kali.
Berarti akan ada masalah yang luar biasa. Bukan masalah yang biasa-biasa. Sampai dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Lalu hati mereka mulai gelisah. Ya, hati murid-murid mulai gelisah. Maka Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Mengapa muncul kegelisahan dalam hati murid-muridnya? Mengapa muncul kegelisahan dalam hati kita ketika mengikut Tuhan? Murid-murid hatinya gelisah karena mereka tidak terlalu percaya pada Allah. Mereka kurang percaya pada Yesus. Mereka kurang percaya pada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus berkata begini, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Artinya saat itu murid-murid kurang percaya kepada Tuhan. Makanya hati mereka gelisah. Ya, hati mereka gelisah karena mereka kurang percaya. Tadi saya tanya siapa yang kurang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang ngaku. Tidak ada yang jujur. Tetapi coba introspeksi dirimu. Kalau hari ini engkau gelisah karena engkau punya masalah berat. Kalau hari ini hatimu gelisah karena engkau gak punya uang. Kalau hari ini engkau gelisah karena engkau tidak punya sesuatu. Artinya engkau kurang percaya pada Tuhan. Ya. Engkau boleh berkata, aku percaya pada Tuhan, aku pengikut Tuhan. Itu hanya percaya di mulut. Tetapi Tuhan mau kita benar-benar percaya di hati. Kita hanya berkata, kita percaya pada Tuhan. Tetapi Tuhan yang tahu hati kita. Murid-murid mereka berkata mereka percaya. Tetapi mengapa hati mereka gelisah? Sehingga Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Kalau murid-murid percaya kepada Tuhan Yesus, hatinya tidak mungkin akan gelisah. Kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan 100%, walaupun kita tidak punya uang untuk makan, walaupun kita tidak punya uang untuk bayar kontrakan, walaupun kita tidak punya uang untuk bayar wisuda, engkau tidak perlu gelisah. Ya, engkau gak perlu gelisah. Adik-adik mahasiswa nih, yang udah mau wisuda belum punya uang. Kalau hatimu gelisah saat ini, artinya engkau sama dengan murid-murid. Tema ini sangat tepat buatmu. Percayalah kepada Allahmu. Selama ini mungkin engkau hanya percaya lewat mulut, tapi engkau tidak percaya dengan hatimu. Tuhan tahu seberapa besar kepercayaanmu. Apakah hanya mulut? Apakah hanya di pikiran? Seperti murid-murid, tiap hari ikut Tuhan, tiap hari ikut melayani, tapi mereka tidak benar-benar percaya kepada Tuhan 100%. Kita juga begitu. Tiap hari kita melayani Tuhan, tiap hari kita baca Alkitab, tiap hari kita memuji Tuhan. Tapi tidak ada jaminan kita sungguh-sungguh 100% percaya kepada Allah. Banyak orang ikut Tuhan karena mujizat. Masih ingat peristiwa 5 roti 2 ikan? Orang berbondong-bondong datang karena mereka lihat mujizat. Tetapi ketika Yesus berkhotbah tentang penderitaan, semuanya pergi. Ya, kita ini kadang ikut Tuhan karena minta keajaiban. Ketika kita susah cari Tuhan dengan harapan Tuhan berkati kita. Atau ketika kita lihat orang yang ikut Tuhan diberkati Tuhan, kita maunya ikut Tuhan. Jadi di pikiran kita, di otak kita hanya berkat, hanya mujizat. Percaya yang seperti itu tidak akan pernah abadi. Kita lihat orang Israel, sepanjang perjalanan mereka ikut mau dari Mesir ke Kanaan, berapa banyak mujizat. Tetapi di tengah jalan mereka tetap bersungut-sungut, malah tinggalkan Tuhan. Mereka membuat patung, membuat Baal. Iman karena mujizat itu biasanya tidak bertahan lama. Tetapi kalau kita percaya dengan hati kepada Tuhan, itu yang luar biasa. Percaya itu bahasa Yunani-nya pisteo. Ya, pisteo, bahasa Bataknya porsea. Itu mengandung 3 unsur. Ada unsur ketaatan, ya. Ada unsur penundukan diri, ada taat, tunduk dan setia. Kalau kita berkata percaya kepada Tuhan, seharusnya kita tunduk kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kita berkata percaya kepada Tuhan, seharusnya kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang ketika diberkati mengiring Tuhan, tapi ketika susah
jauh tinggalkan Tuhan. Ya, ada juga orang susah setia pada Tuhan, begitu diberkati jual Tuhan. Jadi unsur percaya harus ada kesetiaan. Dalam suka, dalam duka harus setia. Kita ini juga begitu. Harus senantiasa setia ikut Tuhan. Baru yang lain, yang berikutnya adalah tadi taat, tunduk dan setia. Harus taat, harus tunduk dan harus setia. Yohanes 2 ayat 25. Ada yang bisa baca? Yohanes 2 ayat 25. Tolong minta baca satu orang. Yohanes 2 Tuhan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Dikatakan Tuhan tidak perlu saksi untuk mengetahui isi hati orang. Jadi kita sekarang kita boleh mengaku kita orang percaya, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ya. Kita boleh berpura-pura. Kita boleh munafik di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak boleh berpura-pura, tidak bisa berpura-pura. Berapa banyak orang kelihatan melayani Tuhan dengan setia. Kelihatan rohani di depan orang, tapi otaknya kotor. Ya, tapi otaknya kotor. Berapa banyak orang yang selalu bicara tentang Tuhan. Kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan, kata Tuhan. Tetapi dia sendiri gak pernah berbicara dengan Tuhan. Atau gak suka berbicara dengan Tuhan. Jadi banyak orang yang terlihat baik di luar. Tetapi sesungguhnya pikirannya kotor. Pikirannya najis. Kita boleh terlihat-lihat sebagai orang rohani. Terlihat kita ini sebagai hamba Tuhan yang alim, hamba Tuhan yang baik, yang senantiasa berbicara dengan Tuhan. Tetapi di belakang hati kita jorok. Pikiran kita penuh dengan tipu muslihat. Pikiran kita penuh dengan kejahatan. Berapa banyak hamba Tuhan masih hidup dalam perzinahan? Berapa banyak hamba Tuhan yang hidup dalam percabulan? Ya, terlihat rohani, melayani sungguh-sungguh, tapi otaknya mesum. Otaknya mesum. Ya? Di depan orang selalu bicara tentang kebenaran. Ya, tapi di kamar mandi otaknya mesum. Atau di luar sana otaknya mesum. Kita bisa berpura-pura. Tapi dikatakan tadi Yohanes 2:25, Tuhan tahu. Tuhan gak perlu saksi. Tuhan gak perlu tanya kepada Pak Yanto. Pak Yanto, itu Pak Situmeang kira-kira bagaimana ya? Pak Yanto, kira-kira Pak Gabe itu seperti apa ya? Tuhan tidak perlu saksi. Karena sesungguhnya Tuhan mengetahui hati kita. Ya, Tuhan mengetahui hati kita. Masih teologi saya nggak tahu. Mungkin selama ini kau sekolah teologi, tiap hari berdoa, tiap hari baca Alkitab. Tapi saya nggak tahu. Mungkin di antara kalian ada yang otaknya penuh dengan zina, yang hidup dalam percabulan. Dulu ada mahasiswa yang datang ke rumah saya bilang begini. Kalau sekarang engkau kuliah, tapi setiap hari engkau berbuat dosa, hidup dalam perzinahan. Ya Pak Yanto, waktu itu ada Pak Yanto. Saya bilang lebih bagus engkau stop kuliah. Engkau kawin aja. Engkau kawin. Daripada engkau bertahan lulus sampai S1. Tetapi hari-harimu dipenuhi dengan perzinahan dan percabulan. Buat apa? Engkau S1 yang hidup dalam perzinahan. Buat apa engkau S2? Engkau berusaha cari gelar S2. Tapi hari-harimu setiap hari, setiap malam engkau hidup dalam percabulan. Buat apa? Buat apa gelarmu S1, S2, S3 tapi kau mati masuk neraka? Ya? Firman Tuhan berkata lebih baik engkau kehilangan tangan tapi masuk surga. Lebih bagus engkau kehilangan mata tapi kau masuk surga. Lebih bagus engkau nggak ada gelar tapi kau masuk surga. Daripada kau punya gelar kau masuk neraka. Apa nggak tertawa tuh iblis? Ya, gelarnya sarjana teologi, master teologi tapi di neraka. Ya, jadi saya katakan kepada Pak Yanto, kalau otakmu mesum, engkau stop kuliah, lalu nikah. Kalau nggak punya uang, Pak Sarman bantu, ya. Pak Sarman bantu, nanti Bapak Sarman beli Indomie, ya, 20 dus. Kita makan Indomie aja, ya. Yang penting sah. Yang penting sah. Saya bilang begitu. Yang penting sah.
kalau engkau nggak ada uang buat membiayai istrimu, suruh aja kuliah di teologi di asrama di sana, ya kan? Kau di Tribakti, istrimu di sekolah lain. Jadi begitu. Daripada otak mesum. Kita bisa kelihatan tiap hari belajar teologi, buka Alkitab segala macam. Tapi pikiran kita siapa yang tahu? Mungkin kita terlalu hebat. Sehingga dosen kita, kepala asrama kita, teman-teman kita nggak tahu. Kita berbuat mungkin di luar sana atau di mana. Tapi Tuhan tahu loh. Ya, dikatakan Yohanes 2 tadi, Tuhan sangat tahu hatimu, hati kita. Apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Tuhan gak perlu saksi. Gak perlu Tuhan nyuruh siapa ya? Nyuruh John, tolong dulu mata-matain tuh Pak Yanto. Kemana di malam-malam? Gak perlu saksi Tuhan itu. Tuhan tahu isi hati Pak Yanto. Tuhan tahu isi hati Kiki. Tuhan tahu isi hati saya. Jadi ingat ya, Tuhan tahu semuanya. Sekalipun kita sering munafik di depan orang, sekalipun kita sering berpura-pura di depan orang. Jadi percaya kita tadi itu Tuhan tahu. Apakah kita sudah benar-benar percaya dalam hati, atau hanya di bibir, atau hanya di mulut? Karena kalau orang benar-benar percaya dengan hati kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Artinya percayanya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Taat, tunduk dan setia kepada Tuhan. Tidak akan dipermalukan Tuhan. Kita boleh lihat sekeliling kita. Orang-orang yang dipermalukan Tuhan. Orang pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Atau jemaat-jemaat yang dipermalukan oleh Tuhan. Itu yang hidupnya munafik. Yang hidupnya pura-pura. Baca Alkitab tiap hari. Berdoa tiap hari. Tapi mesum juga tiap hari. Otak jahat tiap hari. Akhirnya apa? Coba lihat endingnya. Dipermalukan oleh Tuhan. Ya, kata Tuhan, orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tetapi orang yang munafik, orang yang berpura-pura, itu yang dipermalukan. Kenapa? Wow, banyak orang bilang, nggak nyangka ya, dia begitu ya. Ternyata begitu. Seringkali kita begitu kan? Nggak nyangka ya, kelihatannya begitu, tapi begitu. Jadi Tuhan tahu isi hati kita. Kita bisa berpura-pura di depan manusia. Kita bisa sembunyikan di depan sahabat kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan sangat tahu isi hati kita. Benarkah kita percaya benar-benar kepada Tuhan? Karena tadi dikatakan percaya itu harus ada taat, tunduk dan setia. Kalau engkau nggak setia berarti kau kurang percaya. Kalau kau nggak taat, nggak tunduk berarti kau nggak percaya. Ya, harus percaya dengan hati supaya kita disebut orang percaya yang sungguh-sungguh. Mengapa kita harus percaya Tuhan dengan hati? Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hatilah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu karena dari sanalah terpancar kehidupan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang menjadi tindakan kita, semuanya keluar dari dalam hati. Makanya dikatakan dari dalam hati keluar kehidupan. Kalau keluar sumpah serapah dari mulut kita, itu karena hatinya lagi marah-marah, hatinya keras, lagi kesal sama orang, lalu keluarlah sumpah serapah. Kalau orang lagi emosi, itu lihat aja wajahnya seperti apa. Makanya dikatakan hati itu memancarkan kehidupan. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan dengan hati, artinya hanya Tuhan yang ada di hati kita. Maka apa yang menjadi tindakan kita, apa yang menjadi perbuatan kita, apa yang menjadi sikap kita, pasti sejalan dengan kebenaran firman. Tapi kalau di hatimu dipenuhi dengan sampah, dipenuhi dengan iri hati, dipenuhi dengan otak-otak cabul, maka perbuatanmu juga nggak jauh-jauh dari itu. Maka dikatakan dari hatilah muncul kehidupan. Kalau hatimu benar, maka tindakanmu akan cenderung selalu benar. Kalau hatimu jahat, perbuatanmu juga akan selalu jahat. Dikatakan firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut
itu meluap dari hati. Ya, kalau hatimu merasa syukur kepada Tuhan, merasa Tuhan begitu hebat dalam hatimu, saya percaya apa yang dilakukan Pak Stume yang di mobil, mendengar pujian penyembahan sambil menangis, itu merupakan ungkapan apa yang ada di hatinya. Ya, hatinya merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidupnya. Ketika dia mendengar pujian, saya biasa dengar pujian tadi itu saya nangis loh. Cuma tadi saya malu, banyak mahasiswa. Ya, janji Tuhan tetap abadi. Saya dengar lagu ini sehari bisa lebih dari 3 kali, minimal 3 kali saya selalu dengar sebelum tidur ya. Kenapa? Karena pujian itu sangat menguatkan saya loh, sangat menguatkan. Kalau saya sendiri ekspresinya, saya bisa nangis. Kenapa saya nangis? Karena hati saya merasakan bagaimana Tuhan begitu menolong hidup saya gitu. Jadi apa yang ada di hatimu, itu yang terpancar keluar. Itu yang menjadi tindakanmu, perbuatanmu, sikapmu. Engkau boleh melihat teman-temanmu, perbuatannya seperti apa. Itu mencerminkan apa yang ada di hatinya. Jika hatimu penuh dengan kebaikan, maka perbuatanmu akan selalu baik. Jika hatimu penuh dengan kejahatan, maka perbuatanmu akan selalu jahat. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat pempatah mengeringkan tulang. Makanya jaga hatimu. Kalau kau gak jaga hatimu, penuhi hatimu dengan sampah-sampah, maka tindakanmu juga akan mencerminkannya. Jangan penuhi hatimu dengan iri hati. Ya, berapa banyak orang yang suka iri-iri. Pelayanan itu suka hancur gara-gara banyak orang iri. Dia gak suka temannya lebih hebat dari dia. Dia merasa dia lebih hebat, dia merasa lebih pintar, lebih luar biasa. Ketika temannya naik, dia iri hati. Engkau lihat ketika Kain dan Habel, waktu Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, hatinya iri. Ketika iri, apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Ya, Kain gak bisa menjaga hatinya panas, hatinya iri. Kita juga begitu. Jangan simpan iri hati dalam hatimu, karena itu sampah. Ya, jangan simpan kebencian dalam hatimu, itu sampah. Jangan simpan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam hatimu, karena itu sampah. Ya, katakan ke kiri kanannya, jangan simpan sampah dalam hatimu. Jangan simpan sampah. Ya. Ya. Jangan simpan sampah dalam hatimu. Iri hati itu sampah. Rasa dendam, rasa benci itu sampah. Firman Tuhan berkata, Matius 15 ayat 19, karena dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, itu munculnya dari dalam hati. Kalau engkau mau hidupmu baik, hatimu harus baik. Kalau kau mau hatimu jahat, hatimu pasti jahat. Orang-orang yang hatinya dipenuhi sampah tadi itu, hidupnya pasti jahat. Ya, jadi kalau sekarang nih kalian-kalian yang ada di sini, mahasiswa khususnya, ada iri hati, ada benci, ada dendam kepada teman, kalian masih membiarkan hati kalian dipenuhi dengan sampah-sampah. Ya, kalau hati kalian dipenuhi dengan sampah, tindakanmu, sikapmu juga akan menjadi tidak baik. Engkau akan senang melihat orang susah, engkau akan susah melihat orang senang. Itu karena hatimu dipenuhi dengan sampah. Di pelayanan ya tidak boleh ada iri hati. Ya, tidak ada yang boleh merasa so hebat dalam pelayanan. Ingat, pelayanan itu anugerah, bukan menunjukkan kehebatan, bukan menunjukkan kekuatan. Pelayanan itu anugerah. Kalau kau melayani Tuhan, tujuanmu ingin menunjukkan siapa dirimu. Kalau engkau merasa hebat, supaya orang tahu engkau hebat, engkau pintar, engkau kaya, engkau apa dan segala macam. Engkau mau cari nama, engkau cari pujian. Saya katakan sia-sia.
Kalau niatmu melayani Tuhan cari nama, kalau niatmu cari Tuhan cari dihargai, kalau niatmu cari Tuhan cari hepeng, saya katakan stop sekarang. Stop. Karena sia-sia. Enggak ada gunanya. Kalau engkau melayani Tuhan, coba lihat berapa orang yang banyak menabur di pelayanan. Miliaran mungkin. Ya. Dia menabur berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, bermiliar-miliar di pelayanan. Tidak ada feedback. Tidak ada hasil. Lihat kemarin ketua sinode itu yang di penjara. Ketua sinode yang di penjara. Berapa miliar dia gelontorkan uang untuk pelayanan. Tetapi hasilnya nggak ada, nihil. Dia malah di penjara. Ya. Kalau tujuanmu cari hepeng pelayanan, stop sekarang melayani. Kalau tujuanmu cari nama melayani, stop. Kenapa? Sia-sia. Berapa banyak orang habis-habisan melayani gak ada feedback, gak ada hasil. Ingat firman Tuhan berkata, kalau engkau menabur 1, engkau akan menuai 10, 20, 30, bahkan 100. Tapi jika motivasimu melayani tidak benar, engkau menabur 100, belum tentu engkau bisa menuai 1. Habis kau dihabiskan oleh Tuhan. Jadi kalau motivasimu tidak benar melayani Tuhan, lebih bagus stop sebelum kau dihancurkan. Ya, engkau dipermalukan. Engkau sepertinya tulus melayani Tuhan, tapi hatimu munafik. Di otakmu hanya uang. Di otakmu supaya orang memujimu, supaya orang memuji-muji engkau. Kalau motivasimu begitu, stop sekarang melayani Tuhan. Kenapa? Sebelum Tuhan permalukan engkau, sebelum Tuhan hancurkan engkau, hartamu Tuhan habiskan tapi gak ada hasilnya melayani, sehingga nanti engkau malah bersungut-sungut. Wah, saya udah jor-joran melayani Tuhan, bisa melayani Tuhan, kok jadi susah ya? Kalau engkau mengalaminya, ada 2 hal yang perlu kau pertanyakan. Yang pertama, hatimu, ya. Motivasimu melayani apa? Motivasimu apa melayani Tuhan? Ya. Apa yang kau harapkan dapat hepeng, dapat pujian, gak dapat, ya. Udah jor-joran segala macam. Jadi kalau ada di hatimu sekarang yang seperti itu, stop. Sia-sia kita melayani kalau hanya untuk pujian. Sia-sia kita melayani kalau untuk hal yang lain, kecuali hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Makanya saya katakan melayani itu anugerah, bukan show force, menunjukkan kekuatan, menunjukkan kehebatan. Saya yang hebat loh. Khotbah 5 kali sehari saya kuat, saya mampu. Beda judul. Ya. Bukan begitu. Sekarang kita ada siaran janji manis, ya. Saya sendiri tidak mengkritik, cuma ini hanya menyampaikan pesan. Koreksi hatimu. Apa menjadi tujuanmu membuat janji manis? Ya. Saya setiap hari itu mendengarkan radio Zaitun Ministry. Akhir-akhir ini saya sangat diberkati. Saya sangat diberkati. Saking diberkatinya, saya transfer uang ke sana loh. Saya nggak kenal pendetanya, tapi kenapa? Saya merasa diberkati. Saya percaya Pak Tamrin Simanjuntak itu hatinya tulus melayani Tuhan, ya. Sehingga dia menanam di sana, bisa menuai di Jakarta, ya. Hebat Tuhan, ya. Bisa menanam di Balige, tapi menuainya di Jakarta. Begitu melayani Tuhan. Kalau kau melayani Tuhan, walaupun kau tidak dihargai gembala, walaupun kau tidak dihargai pendeta, enggak usah takut. Engkau melayani bukan untuk gembala, engkau melayani bukan untuk wakil gembala atau bukan yang lain. Engkau melayani raja di atas segala raja. Ya, enggak perlu takut kalau kau enggak dikasih PK. Enggak perlu takut. Saya 3 tahun melayani enggak terima PK. Ya. Keluar kota, ke dalam kota, ya. Enggak terima PK, enggak kekurangan kok hidup saya. Kalau hatimu tulus melayani hanya untuk raja segala raja, hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya, enggak perlu kau takut. Enggak perlu kau khawatir enggak makan. Enggak perlu kau khawatir enggak dapat uang. Saya dulu melayani begitu. Saya melayani di GB Gideon di Bekasi. Saya pengerja full timer.
Tiap hari, tiap minggu saya bikin warta gereja. Saya bikin jadwal-jadwal kunjungan. 2 tahun lebih saya melayani di sana. Kita ada beberapa pengerja. Dan setiap akhir bulan pengerja selalu dapat amplop. Jadi ketika kita berdoa, Ibu Gembala datang. Dikasih satu-satu amplop. Satu-satu amplop. Giliran saya selalu lewat. Padahal ibarat main kartu. Saya nggak pernah bilang pas. Ya? Tapi lewat. Saya tidak pernah dapat PK. Nggak pernah dapat PK 2,5 tahun melayani. Tapi saya tidak mundur. Istri saya disaksi. Waktu saya masih doli-doli. Ya? Saya tetap melayani 2,5 tahun tanpa PK. Kalau semua tidak dapat PK, nggak masalah. Ya, sepenanggungan berarti, sependeritaan. Tapi hanya saya yang tidak dapat PK. Tetapi Tuhan lihat hati saya loh. Saya diberkati luar biasa waktu saya masih doli-doli. Saya dikontrakkan 1 rumah untuk tempat tinggal. Ya. Saya dibeliin motor. Hanya saya di kampus saya yang dibeliin sponsor motor. Ya, baru semester 4 atau semester berapa. Ada gaji harian, ada mingguan, ada bulanan. Dan ketika saya nikah, ditanggung juga biayanya. Ya, betapa hebat Tuhan. Jadi kalau kita melayani di satu gereja nggak dapat PK, jangan takut, jangan bersungut. Kenapa? Karena di dalam melayani Tuhan, kita bisa menanam di sini, menuai di sana. Saya nggak dapat PK dari gereja, tapi dari luar gereja, PK yang saya dapatkan berlipat-lipat kali dibanding PK pengerja yang dibayar tiap bulan. Ya. Kita melayani itu karena anugerah. Jangan cari nama, jangan cari hepeng. Nanti kalau kau cari hepeng nggak dapat hepeng, kau bersungut-sungut. Tadi katakan kan motivasinya, kalau kau menabur 1, kalau hatimu tulus, engkau akan menuai 5. 10, 20, bahkan 100. Tapi kalau motivasimu gak benar, kau jor-joran, miliar-miliaran kau sumbang sama gereja, lama-lama kau dipermalukan. Kayak itu orang, ketahuan korupsi. Jadi Pak, Ibu, kalau ada orang nyumbang gereja, jangan langsung dipuji-puji. Ya, kenapa? Itu cuma nyumbang gereja ternyata korupsi. Ya, berarti kita ikut menikmati hasil korupsinya. Jadi begitu ya. Jangan langsung bersyukur dulu. Tanya Tuhan, uangnya dari mana tuh ya? Korupsi enggak ya? Ya. Jangan sampai hasil korupsi. Korupsi sapi. Itu ketangkap sekarang di penjara loh. Untung saya tidak ikut menikmati. Dosa juga, ya kan? Jadi jangan langsung bangga kalau ada orang nyumbang besar. Jangan-jangan itu hasil korupsi. Jadi saya katakan tadi, koreksi hatimu. Koreksi motivasimu dalam melayani. Tadi katakan, supaya hati kita itu bisa percaya kepada Tuhan, hati kita harus dijaga, termasuk motivasi di dalam melayani. Hati kita harus selalu benar di hadapan Tuhan. Berapa banyak jemaat yang susah berdoa? Ya, 1 jam berdoa, aduh capek, ya kan? Kaki panjangin, dilipat, panjangin, dilipat. Ya. Tapi orang yang benar pasti betah di hadirat Tuhan. Ya. Orang, kok bukan asin ya? Jadi lapar Pak. Ya. Orang benar pasti betah di hadapan Tuhan. Kalau engkau orang tidak benar, engkau tidak berdosa, engkau tidak betah di hadirat Tuhan. Berapa banyak kita ini sudah pelayan Tuhan? Berapa banyak kita ini mahasiswa teologi? Berapa banyak kita punya gelar teologi, tapi nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan kalau berdoa? Ya, doanya kayak mentok aja tuh di plafon, nggak sampai ke atas. Mau berdoa sebentar kayaknya udah capek pegel, ya. Padahal gelar teologi kita misalnya udah banyak, ikut Tuhan sudah banyak, melayani sudah banyak, tapi berdoa mentok melulu di plafon, ya. Itu karena hatimu tidak benar. Paulus pernah berkata loh, hidup itu apa? Kata Paulus, mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mengapa Paulus bisa berkata begitu? Karena Paulus selalu berada di hadirat Tuhan. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, saya kalau lagi berdoa penyembahan penuh sukacita Tuhan, rasanya saya nggak mau hidup lagi lah. Mau ikut Tuhan aja seterusnya.
Tapi saya ingat anak saya, ya kan? Makanya turun lagi, ya. Jadi kalau kita selalu di hadirat Tuhan, rasanya itu penuh sukacita, tidak ada beban, ada kekuatan. Makanya Paulus, karena dia selalu dalam hadirat Tuhan, dia merasa dalam hadirat itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Rasa-rasanya ingin selalu bersama dengan Tuhan. Makanya Paulus berkata, mati adalah keuntungan. Kalau saya mati, saya bisa selalu bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tetapi kan saya nggak bisa mati, jangan bunuh diri, kata Paulus begitu. Jadi kalau dia mati, dia merasa untung. Tapi kalau hidup tetap Kristus bagi dia. Kalau orang hidup dalam dosa, ya, kalau engkau koruptor, engkau penipu, engkau penjahat, nggak mungkin kau bisa ngomong mati adalah keuntungan. Kenapa? Kau takut mati karena uangmu terlalu banyak. Ya, orang berdosa itu takut mati. Tapi orang yang selalu dalam hadirat Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan, akan mampu berkata seperti Paulus, mati adalah keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena mati adalah pintu gerbang menuju hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan itu penuh sukacita, penuh damai sejahtera, enggak ada air mata, enggak perlu mikir biaya kuliah, biaya wisuda, enggak perlu mikir-mikir tunggakan motor, tunggakan mobil. Sehingga kalau ditelepon kita sama kolektor kita ketakutan. Ya, itu di dunia ini. Di sorga nggak ada kolektor, langsung diusir sama malaikat. Pak, saya mau cari Pak Ijon, belum bayar katanya. Urusan motor, urusan mobil di bumi. Di sorga nggak ada urusan motor. Ya kan? Jadi di sorga sana damai. Engkau nggak perlu ketakutan. Ada sukacita damai sejahtera yang luar biasa. Sehingga Paulus mampu berkata, mati adalah keuntungan. Ya? Kalau kita ketakutan mati, berarti kita memang jarang dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau selalu dalam hadirat Tuhan, pas saat dalam hadiratnya nih, pas saat dalam hadiratnya, rasa-rasanya tuh gak mau lepas. Rasa-rasanya pingin terus-terus bersama dengan Tuhan. Tuh. Saya kalau berdoa di rumah itu kadang-kadang berbahasa roh gitu ya. Istri saya bilang, istri saya langsung bangun bis itu. Karena dia pikir saya lagi kesurupan atau lagi apa. Ya. Jadi kalau saya sudah dalam hadirat, waduh rasanya tuh saya nggak ingin selesai deh. Pingin terus-terus. Gitu loh. Tapi saya masih belum berani seperti Paulus sih. Ya. Ya, karena saya mungkin Paulus beda dengan saya. Saya nggak pernah baca di Alkitab Paulus punya anak, ya. Kalau saya punya anak, sehingga Paulus berkata begitu, mati adalah keuntungan. Oh iya, kamu nggak punya anak, ya. Saya punya anak. Jadi hanya orang yang hatinya benar yang sanggup bertahan dalam hadirat Tuhan. Saya mengakui kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat. Pasti banyak kelemahan dalam mengiring Tuhan. Banyak dosa. Banyak pelanggaran. Enggak masalah. Yang penting setiap dosa, setiap kesalahan yang kau lakukan, akui sama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Karena dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 19. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Kita mungkin banyak kelemahan. Suka jatuh dalam dosa. Enggak apa-apa kata Tuhan. Yang penting kau datang pada Tuhan. Akui dengan jujur kepada Tuhan. Enggak usah sembunyi-sembunyi. Katakan aja, Tuhan, saya suka bini orang. Tuhan, saya suka laki orang. Tuhan, saya suka itu, saya suka ini. Akui sama Tuhan, Tuhan aku lemah. Tolong aku Tuhan. Mampukan aku. Akui sama Tuhan. Tuhan, tadi aku ketemu pacarku malam mingguan. Aku berbuat dosa Tuhan. Hatiku sebenarnya gak mau Tuhan.
Tapi saya ditarik-tarik Tuhan. Susah menolak Tuhan. Karena orang Batak berkata, haji mula majalo, umacita mula malehan. Tuhan, kalau saya dikasih nggak mau, takut tersinggung dia Tuhan. Akui di hadapan Tuhan apa menjadi kelemahanmu. Tuhan, tolong Tuhan, supaya nanti kalau malam minggu Tuhan, saya nggak jatuh lagi Tuhan. Berikan aku kekuatan. Akui, ya. Manusia ini sering jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan berkata, engkau datang. Engkau akui apa menjadi kelemahanmu. Minta pertolongan Tuhan. Selama ini mungkin kau merasa tertuduh dalam hati. Engkau bisa sembunyikan, Tuhan, kenapa sih Tuhan setelah saya masuk sekolah teologi, kok hati saya ini kok cabul terus Tuhan? Kok hati saya ini kok kayaknya otaknya mesum terus Tuhan? Itu bisa. Kenapa? Karena ketika kita mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, iblis itu ngeroyok kita loh. Yang dulu ketika kita belum sekolah teologi, kita hanya 1 lawan 1 kepada iblis. Ketika engkau sekolah teologi, bisa 10 lawanmu iblis itu loh. Dijatuhkan kau. Begitu kau jatuh, hore, jatuh dia. Hore, jatuh. Ya. 1 orang bertobat, beribu-ribu malaikat bertepik sorak. Tapi 1 orang percaya jatuh, beribu-ribu setan juga bertepuk sorak. Ya, jadi kau bisa 1 lawan 10. Jadi doamu harus lebih kencang. Jangan kau berpikir ketika kau ada di dalam lingkungan tribakti, setan gak bisa masuk. Justru tribakti itu lagi dikepung sama setan. Hati-hati. Berapa banyak tentara yang jatuh, yang gugur kena panah. Dari luar dipanah, dari dalam dipanah. Berjatuhan kalian. Ya, harus dijaga dengan doa ketopong keselamatan. Berdoa yang banyak. Ya. Bukan selfie-selfie terus. Ya. Jangan kau berpikir di kampus Tribakti itu aman. Lebih tidak aman. Lebih aman kau di masjid. Betul. Di sana itu dikepung itu. Kalau kalian lihat dalam dunia roh, dikepung kiri kanan, ada tombak mana ya? Ditombak dari luar, dipanah dari luar. Akhirnya kalian nggak sadar, tiba-tiba ada yang jatuh teman kita, ya kan? Ada yang jatuh. Begitu jatuh kita lempar keluar pagar, ya kan? Ya. Jadi begitu. Kalian kalau ada dosa, ada kesalahan, akui di hadapan Tuhan. Jangan membela diri. Di hadapan teman-teman kita bisa bela diri. Bukan saya. Karena sudah kodratnya manusia, mulai opung kita si Adam, itu tukang bela diri. Ya. Jadi manusia itu memang sudah sifatnya tukang bela diri. Di hadapan orang kita bisa bela diri. Di hadapan Tuhan jangan bela diri. Akui aja semua kesalahanmu. Akui, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan akan mengampunimu. Dosa apapun gak ada yang gak bisa diampuni Tuhan. Ya, ya Pak Simatupang ya. Dosa apa? Loh, iya. Siapa tahu Pak Simatupang ini kan sering tugas luar, ya kan? Jadi harus Ibu Simatupang harus kuat berdoa, ya kan? Karena, ya kan? Karena banyak iblis yang mengikuti Pak Simatupang, ya kan? Ingin menjatuhkannya. Karena iblis tahu Pak Simatupang itu sudah merupakan tentara Allah. Ya Pak Simatupang ya. Sampai di kaosnya ditulis Simatupang doau. Karena banyak orang gak yakin beliau Simatupang. Jadi kita harus mengakui setiap dosa dan kesalahan kita dan kelemahan kita. Untuk bisa percaya dengan hati kepada Tuhan, kita harus menjaga hati kita. Artinya menjaga itu kan kata kerja. Harus diupayakan, harus dikerjakan. Artinya itu pilihan. Menjaga hatimu, hatiku, itu pilihan kita. Apakah kita menjaganya dengan memasukkan hal-hal yang baik, atau kita memasukkan sampah? Itu pilihan kita. Kalau engkau mau benci sama orang, kalau engkau mau iri sama orang, itu sebenarnya ada pilihan di hatimu. Engkau membencinya, dendam, atau mengampuni.
Itu pilihan di hatimu. Makanya dikatakan kita yang menjaga hati kita. Jangan biarkan sampah-sampah itu tersimpan dalam hati. Karena dikatakan tadi hati kita bukanlah tempat sampah. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda dapat menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Baru kemudian ada lagu juga, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Bagaimana kita menjaga hati? Dengan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kalau hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan, hatimu dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, hidupmu akan semangat. Kayak tadi ada lagu itu kan, janji Tuhan, apa tuh? Setia. Kenapa kita harus pegang janji Tuhan? Karena firman Tuhan, janji Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Janji Tuhan tetap. Jadi kalau kita berpegangan kepada janji Tuhan di dalam hati kita, kita percaya Tuhan dengan hati kita, hidup kita akan semangat. Walaupun kita nggak punya hepeng, nggak punya uang, tapi ketika kita burung di udara dia pelihara. Terlebih lagi kita. Jadi kalau kita nggak punya uang, kalau di hati kita ada janji-janji Tuhan, hidup kita semangat. Kita pegang janji Tuhan, burung di udara Tuhan pelihara. Bunga-bunga bakung di taman juga Tuhan pelihara. Terlebih diriku dipelihara oleh Tuhan. Tetapi jika di hatimu tidak ada janji firman Tuhan, begitu engkau tidak punya hepeng, Pak Stumiang, ngerampok yuk. Kesenen nyopet yuk. Ayo Pak, nyopet yuk. Kenapa? Kalau di hati kita tidak ada janji firman Tuhan, hati kita gelisah, hati kita takut. Dan tadi dikatakan di hati kita ini penuh kejahatan. Maka yang menjadi sikap kita, tindakan kita penuh dengan kejahatan. Orang yang merampok, orang yang mencopet, itu karena di hatinya nggak ada janji-janji Tuhan. Hidupnya lemah, hidupnya tidak ada jalan keluar, putus asa. Nggak ada jalan pikirnya kan. Lalu dia pergi ke Senen, nyopet. Dulu saya punya teman loh STH, tapi nyopet. Ya, makanya saya katakan, tidak jaminan kita sekolah teologi, tidak jaminan kita bergelar teologi, kita ini benar-benar percaya Tuhan dengan hati. Karena teman saya itu gara-gara gak punya uang, nyopet di UKI. Ya, nyopet di UKI, padahal STH. Ngajar honorer guru agama. Jadi guru-guru agama ini juga saya perlu pertanyakan, apakah sudah benar-benar percaya Tuhan? Apa enggak? Enggak jaminan juga. Teman saya itu guru agama, STH, masih nyopet. Akhirnya masuk penjara. Ini kesaksian loh, itu benar adanya. Enggak bohong-bohong. Ya. Jadi kita harus menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati kita. John, coba sebutkan 5 janji Tuhan. Siapkan sepedanya Pak. Coba siapkan apa janji Tuhan yang kau tahu? Ada yang tahu janji? Salah satunya tadi itu, ya kan? Tuhan memelihara kita. Burung di udara dia pelihara, apalagi kita, ya kan? Coba sebutkan mahasiswa janji-janji Tuhan, ada berapa yang kau tahu? Ada beberapa lah, sebutkan. Dewi. Apa janji Tuhan yang kau ingat dari kitab? Misalnya saya bantu nih, orang benar anak cucunya tidak akan kelaparan. Tuhan akan menyertai kita setiap waktu. Tuhan menjadi sumber kekuatan penghiburan kita. Memberikan masa depan yang cerah. Itu kata Kiki. Itu janji-janji Tuhan. Itu yang kita tanamkan di hati kita. Kita pegang teguh janji Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, ada pergumulan, kita ingat janji Tuhan. Tuhan memberi kekuatan. Kalau kita datang kepada Tuhan, Dia memberikan kelegaan. Tuhan itu yang berjanji setia loh. Dia tidak pernah ingkar janji. Janji pacarmu kau pegang erat-erat, ya kan? Janji Tuhan gak kau pegang-pegang, ya kan? Padahal kau dibohongin sama pacarmu, ya kan? Berapa banyak kau pegang janjinya, kau kecewa.
Begitu minta ampun, minta maaf, kau maafkan lagi. Kau pegang lagi janjinya. Ya kan? Ya? Siapa itu? Itu manusia. Janjinya nggak setia. Tapi firman Tuhan dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tetap sama. Nggak berubah. Makanya hatimu harus pegang janji-janji Tuhan. Kalau kau pegang janji Tuhan, hidupmu semangat. Walaupun nggak punya hepeng, hidup semangat. Walaupun nggak tahu mau jadi apa setelah lulus STH, hidup semangat. Karena janji Tuhan. Loh, firman Tuhan berkata, Tuhan menyiapkan masa depan yang indah buatmu. Tepat pada waktunya. 30 tahun lagi. Saya kan? Janji Tuhan banyak ya. Tuhan senantiasa berjanji menyertai kita. Kalau motivasimu sekolah teologi hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya, hei dengar nih yang mau wisuda, engkau gak perlu takut gak ada uang wisuda. Ya. Kalau tujuanmu sekolah teologi hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya, engkau gak perlu takut gak ada uang bayar wisuda. Engkau gak perlu takut setelah lulus kau kemana. Gak perlu takut. Tuhan siapkan semuanya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bisa jadi ketika engkau tidak punya uang untuk bayar uang wisuda, tiba-tiba Tuhan gerakkan Pak Demianus atau Ibu Gembala. Dari saya uang wisudanya 10 orang. Beres kan? Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Loh, kalau Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Atau tiba-tiba Pak Sarman aja lah siap. Kalau Tuhan yang nyuruh saya berkata, Tuhan, aku ini hambamu. Jadilah kehendakmu. Saya dulu pernah punya pengalaman, saya udah cerita pas Tumeyang. Tuhan suruh saya transfer uang ke orang Kalimantan, pendeta di Kalimantan. Tiba-tiba nomornya ini saya nggak tenang, hati saya nggak tenang. Nyuruh transfer, orangnya saya telepon nggak bisa. Waduh, saya berusaha bagaimana caranya supaya bisa kontak sama orang ini nih, supaya saya bisa dikasih nomor rekeningnya. Bayangkan, saya yang mau ngasih uang ke dia, saya yang kerja keras untuk nyari rekeningnya. Ya kan? Sampai saya nggak tenang tidur. Akhirnya setelah 5 hari baru ketemu. Ya kan? Saya SMS 5 hari baru dijawab. Katanya di sana nggak ada sinyal. Baru saya transfer uangnya. Bayangkan loh ya. Ikut Tuhan itu begitu. Sampai orang yang punya uang nggak sejahtera mau ngasih uang. Tolonglah terimalah. Enggak, tolonglah nanti saya berdosa katanya. Jadi kalau Tuhan sudah bekerja, enggak ada yang mustahil. Yang penting hatimu percaya kepada Tuhan. Bukan percaya hanya di bibir. Kau bilang percaya sama Tuhan, tapi perbuatanmu setiap hari cabul. Engkau hidup dalam dosa. Bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya? Engkau enggak taat, enggak tunduk, enggak setia kepada firman. Tapi kalau kau taat, percaya dengan hati kepada Tuhan, taat, tunduk dan setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya. Ini loh aku, Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Ini loh aku, Allah yang mengutus engkau ke STT Tribakti. Aku bertanggung jawab akan semua biayamu. Kalau engkau sungguh-sungguh datang ke sana hanya untuk melayani Tuhan. Tapi kalau engkau datang ke STT Tribakti, tujuanmu bukan hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Setengah mati kau cari uang. Kenapa? Karena tujuanmu supaya dapat gelar, supaya orang di kampungmu menyanjungmu, memujimu sebagai sarjana. Kalau tujuanmu hanya untuk itu, Tuhan gak mau menolongmu. Kerja sendiri aja cari uang. Ya. Tapi kalau hatimu tadi percaya kepada Tuhan, jangan khawatir. Tepat pada waktunya Tuhan buka jalan. Berjalan aja terus, berjalan aja terus. Mau seperti apa pegang janji Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Saya bilang ke Pas Tumeyang seperti pintu mall. Kan mahasiswa sering ke mall. Sepertinya tertutup. Berjalan aja terus dengan iman kepada Tuhan. Asal tujuanmu untuk Tuhan dan kemuliaannya. Nanti tepat pada waktunya dia buka sendiri. Kecuali pintunya macet. Ya? Kalau pintu yang benar pasti kebuka. Gak mungkin kau sampai terantuk.
Enggak mungkin kau dipermalukan, tapi akan terbuka. Asal hatimu percaya dengan hati kepada Tuhan, ada taat, tunduk dan setia. Koreksi sikapmu, apakah di hatimu sudah ada janji-janji Tuhan, atau hanya janji-janji palsu manusia yang kau pegang. Kalau hatimu berpegang pada janji Tuhan, hidupmu semangat, nggak ada putus asa. Aduh, mau wisuda uangnya belum ada. Aduh Tuhan, ya lemas. Aduh, ini saya kuliah terus apa enggak ya? Nggak pernah bayar uang sekolah. Nggak perlu takut. Asal tujuanmu tadi hanya untuk Tuhan dan kemuliaannya. Nggak perlu takut. Ya, jangan gelisah hatimu. Murid-murid gelisah karena mereka memikirkan ada masalah besar yang akan datang dalam hidup mereka. Ada masalah sebentar lagi mau datang. Sehingga Tuhan Yesus berkata, sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkalku 3 kali. Berarti masalahnya besar. Ya, hati mereka gelisah, mulai bimbang, mulai nggak percaya kepada Tuhan. Jadi hati kita nggak boleh seperti murid-murid. Kita harus tetap percaya walaupun masalah apa yang menghadang. Uang kuliah nggak bayar, nggak apa-apa. Kalau itu maunya Tuhan. Uang wisuda belum ada, nggak apa-apa. Kalau itu maunya Tuhan. Asal hatiku tetap taat, tunduk dan setia kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan permalukan. Aku percaya tepat pada waktunya Tuhan akan kirim uangnya. Amin. Kita harus selalu percaya Tuhan. Ya. Sekalipun kita belum melihat mujizatnya. Jangan seperti orang-orang Israel itu saya katakan tadi. Terlalu banyak mujizat yang mereka alami. Tapi hati mereka tidak setia juga kepada Tuhan. 10 orang kusta. Ya, hanya 1 yang kembali. 9-nya nggak tahu kemana. Artinya mujizat itu penting. Tapi bukan itu yang paling utama. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan ketika hanya ada mukjizat, bukan ketika hanya ada pertolongan baru kita katakan Tuhan menyertai kita. Ketika kita mampu bertahan dalam kesusahan, dalam penderitaan, ya, itu juga bentuk penyertaan Tuhan. Gaji kita nggak dibayar, nggak dikasih waktu kita melayani di gereja, kita tetap setia melayani Tuhan. Itu bentuk penyertaan Tuhan juga dari kita loh. Kalau Tuhan gak menyertai kita, bisa kita gebukin tuh gembala. Iya kan? Tapi karena Tuhan beserta kita, kata Tuhan, sabar anakku, sekalipun gembalamu tidak memperhatikanmu, tapi saya memperhatikanmu. Jadi penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dalam penyertaan Tuhan dalam hidup mahasiswa, bukan hanya bentuk mukjizat, yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Enggak harus selalu begitu. Ketika engkau mampu bertahan makan tahu tempe di STT Tribakti, itu juga bentuk penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Lu kalau kau enggak bertahan dengan serta Tuhan, kau udah kabur lu. Tiap hari makan tahu tempe tak berubah, ya kan? Coba nyanyikan dulu lagu itu, tahu tempe tidak berubah, tidak berubah. Ya, itu bentuk penyertaan Tuhan juga. Ya kan? Dan kalian walaupun makan tahu tempe, nggak ada yang jadi penodong, nggak ada yang jadi pencuri. Itu bentuk penyertaan juga, termasuk buatmu itu Aldo. Kau bisa bertahan itu karena Tuhan, ya. Walaupun banyak penderitaan. Itu loh. Kita juga begitu. Soalnya kalau kita nggak disertai Tuhan, kita pasti lari dari Tuhan. Kayaknya nggak ada gunanya ikut Tuhan nih. Masa susah-susah terus, masa jadi kere, ya kan? Mending saya kerja sekuler aja lah. Mending saya ngojek atau apa lain-lain gitu. Kita pasti akan tinggalkan Tuhan. Jadi walaupun kita hidup dalam kesusahan, dalam kesenangan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Karena seringkali penderitaan itu ujian Tuhan bagi hati kita. Ini tadi kita bicara tentang percaya dengan hati kepada Tuhan. Jadi ujian penderitaan itu bisa jadi merupakan ujian Tuhan kepada kita. Apakah kita setia? Susah, senang, apakah kita setia? Jangan sampai kita hanya ketika senang ikut Tuhan. Kemarin saudara kita John menikah, mereka mengikrarkan janji nikah. Saya akan menerimamu walau dalam keadaan sehat maupun sakit, susah maupun senang,
miskin maupun kaya. Itu janji mempelai. Antara mempelai pria dan mempelai wanita. Kita ini mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Hendaknya juga janji kita dengan Kristus. Seperti itu Tuhan. Aku akan mengikut engkau walaupun dalam keadaan sakit ataupun sehat, susah ataupun senang, miskin ataupun kaya. Harusnya janji kita dalam mengikut Tuhan harus seperti itu. Sesama manusia aja kita pegang janji ikrar nikah kok. Masa sama Tuhan gak bisa? Jangankan gak mungkin si Eva bilang, John, aku akan ikut engkau dalam susah, senang, dalam susah enggak, senang iya. Kalau kau sakit aku tinggalkan, kalau sehat aku terima. Kan gak mungkin begitu janji nikahnya, ya kan? Kalau kau miskin, aku tinggal. Kalau kaya, aku datang. Ada uang, abang ditendang. Enggak, ada uang, abang disayang. Enggak ada uang, abang John aku tendang. Enggak mungkin begitu, ya kan? Jadi hendaknya kita juga begitu sama Tuhan. Dalam susah, senang kita tetap setia mengikut Tuhan. Jadi kalau ada ujian, itu bentuk ujian hati kita kepada Tuhan. Benarkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Dikasih penderitaannya yang lama, tetap nggak setia tuh. Setia nggak pikirnya Tuhan begitu kan? Ya pasti Tumeng ya. Jadi penderitaan, cobaan seringkali itu menjadi ujian yang diizinkan Tuhan untuk menguji hati kita. Seberapa kita setia kepada Tuhan. Tadi kan janji mempelai. Jadi orang Kristen yang sudah dewasa, hanya orang Kristen yang sudah dewasa yang bisa menjadi mempelai. Kayak tadi John nikah sama Eva. Karena sudah dewasa. Enggak mungkin Eva dewasa, John anak-anak terus menikah. Enggak mungkin. Ya, harus sepadan. Jadi sama-sama dewasa. Hanya orang Kristen yang dewasa yang boleh menikah. Kalau sudah menikah, tadi karakternya seperti itu, ciri-cirinya seperti itu, bisa menerima pasangannya dalam keadaan susah dan senang, sakit dan sehat, miskin dan kaya. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen, walaupun miskin tetap setia, walaupun sakit tetap setia, walaupun susah tetap setia, kita sudah layak masuk surga. Kita sudah layak menjadi mempelai Kristus. Gak ada susahnya Tuhan memberkati kita loh. Gak ada susahnya. Seringkali yang jadi masalah itu ketika kita sudah berkati. Ya, berapa banyak orang sudah diberkati Tuhan nggak mau melayani. Berapa banyak orang ketika sudah diberkati Tuhan sudah malas ke gereja, hidupnya sombong. Masalah berkat bukan masalah Tuhan nggak mau. Takutnya kau nggak siap. Pondasimu rapuh. Makanya kenapa penderitaan itu seringkali kadang-kadang agak lama. Itu ibarat orang bangun gedung. Pondasinya itu dulu dimasukkan sampai mentok. Ya, dipukul paku buminya sampai mentok. Kalau sudah mentok, dibangunlah gedung 20-30 lantai, tidak akan bergeser, tidak akan berubah. Kalau hatimu masih rapuh, tiba-tiba diberkati oleh Tuhan, engkau bisa sombong. Kemarin pas Tumeng bilang, kalau saya diberkati oleh Tuhan, pokoknya mahasiswa itu saya kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Kalau benar itu motivasimu, Tuhan sudah kasih dari dulu. Ya, ya kan? Saya kurang yakin. Kalau pas Tumeng diberkati Tuhan 10 miliar, mobil Alphard, rumah 5 miliar, nggak yakin dia ibadah di Tribakti. Ke Tiberias sana yang gedungnya bagus, supaya begitu datang disambut. Kalau di kita disambit, ya kan? Pakai Alphard, nanti bawa ke Tribakti mahasiswa selfie ke Gores gimana? Ya kan? Jadi masalah berkat itu masalah hati. Gampang buat Tuhan berkati kita. Tapi setelah Tuhan berkati kita, hatimu bagaimana? Maka engkau jangan bersungut ketika penderitaan itu berlarut-larut dalam hidupmu. Karena janji Tuhan engkau tepat pada waktunya, Tuhan akan memberikan masa depan yang indah. Sekarang pondasimu lagi dibangun.
Ya kan? Pondasimu lagi dibangun sama Tuhan. Ibarat pasak paku bumi. Lagi diketok sampai mentok. Kalau sudah mentok baru dibangun. Dibangun 30 lantai. Maka pas itu yang tidak bergeser. 10 miliar tetap tribakti. 50 miliar tetap tribakti. 1 triliun tetap di tribakti. Ya kalau udah segitu tribakti. Tapi jangan sampai udah diberkati 10 miliar. Gereja tribakti begitu, tetap aja bari di situ. Perbaiki dong gerejanya, maksudnya begitu, Pak. Bangun gerejanya. Jangan ibadah di situ kan. Ya kan? Udah diberkati 10 miliar persembahan 5.000 juga. Aduh. Enggak berubah tribakti. Jangan, Pak. Bangun gerejanya. Tapi hati tidak berubah. Sekali tribakti, tetap tribakti. Jangan pindah ke GP. Ya, jadi itu Pak Situmeang. Jadi waktu kemarin Pak Situmeang bilang, kalau saya diberkati Tuhan, mahasiswa saya kasih 4 sehat 5 sempurna. Dalam hati saya di belakang. Kalau benar itu, dari bulan lalu udah dikasih 10 miliar. Tapi begini loh, seandainya pun itu benar, tidak baik mahasiswa itu, mahasiswa teologi yang sedang dibentuk, dikasih makan sehat 4, 5 sempurna, Pak. Karena mereka lagi dibentuk, supaya mereka ini tahan banting, tahan lapar. Berapa banyak orang tidak tahan lapar jadi merampok. Berapa banyak orang gara-gara urusan perut. 50.000 aja sampai bunuh orang. Ya. Jadi mereka ini lagi dilatih urusan perut. Ya, tahan lapar. Jadi ketika mereka lapar, bisa tetap setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang lapar, membunuh, mencopet, mencuri, betul kan? Gara-gara perut lapar loh. Makanya banyak orang ini mah nggak bisa kompromi, ya. Tapi bagi mahasiswa teologi tribakti, ini mah gampang, bisa kompromi. Jadi mereka lagi dibentuk, Pak. Jadi mereka lagi dibentuk. Tidak baik, Pak. Mahasiswa teologi yang lagi dibentuk ini dikasih tiap hari makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, mahasiswa ya. Jadi saya udah bilang Pak Demi, kampus teologi itu sudah bagus. Supaya kalian dibentuknya dengan luar biasa. Kalau kalian nanti dikasih kasur yang empuk pakai AC, kalian gak siap diutus ke Kalimantan. Begitu sehari, kasurnya mana? Pakai AC gak ruangannya? Nggak betah, langsung pulang. Jangankan ke pelayanan. Begitu kalian pulang ke rumah orang tua kalian, nggak ada AC, nggak ada kasur, kalian nggak betah, kalian pulang lagi ke Tribakti. Akhirnya nggak mau diutus. Setiap ujian sengaja bikin hair semua supaya betah di kampus. Karena makan gratis, tidur pakai kasur, pakai AC. Jadi nggak bagus. Jadi kalau kalian sekarang menderita, itu bagus supaya kau latih lututmu. Kau latih lututmu, ya. Kalau nggak punya uang berlutut, jangan telepon orang tua. Karena kalau motivasimu tadi murni, Tuhan sanggup kirim uang lo dari timur, barat, utara, dan selatan, walaupun kau nggak mengenalnya. Ya, seperti saya kemarin saya nggak kenal pendetanya, saya transfer uang. Ya, jadi kalau engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, hatimu percaya engkau taat, tunduk dan setia, nggak perlu khawatir. Engkau sedang dibentuk sebagai mahasiswa teologi. Jadi kalau nggak punya uang, latih lututmu. Jangan latih handphone untuk telepon sana, telepon sini. Jangan. Jadi sekarang kalian lagi dibentuk supaya kalian menyukai berdoa. Supaya kehidupan doanya semakin bagus. Kita tahu orang Israel. Ketika mereka mau masuk Kanaan. Ya, mau masuk Kanaan. Ada tantangan kan. Wah, penduduknya besar-besar. Waktu dikirim pengintai. Lalu ketika umat Israel mendengar bahwa bangsa yang mereka hadapi, yang menjadi tantangan mereka itu bangsa yang badannya besar-besar. Sebagian besar bangsa itu nyalinya langsung ciut. Mereka ketakutan, mereka gelisah. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menyertai mereka mulai dari Mesir sampai tempat itu loh. Berbagai mujizat penyertaan Tuhan sudah dinyatakan. Tetapi terakhir ketika mereka diceritakan ada musuh yang besar, mereka ketakutan, mereka gelisah,
Mereka bimbang. Hanya Kaleb dan Yosua yang lain orangnya. Ya. Miliki iman seperti Kaleb dan Yosua. Iman percaya sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan menuju tajam perjanjian. Kalau hati kita tetap berpegang pada janji Tuhan, nggak perlu takut seperti Kaleb dan Yosua yang berkata, Tuhan sudah memberikan bangsa itu kepada kita. Dan kenyataannya bangsa itu dibantai oleh umat Israel. Karena Tuhan menyertai mereka, Tuhan bersama mereka, Tuhan berperang menggantikan mereka. Jadi kalau sekarang kau ada masalah, ada pergumulan, jangan kau seperti umat Israel kebanyakan itu. Hatimu bimbang. Ada masalah engkau takut, ada masalah engkau bimbang. Engkau melupakan janji-janji Tuhan. Engkau melupakan penyertaan Tuhan yang selama ini engkau alami. Mujizat Tuhan sudah datang beberapa kali dalam hidupmu. Engkau lupakan hanya karena ada masalah. Mungkin mahasiswa yang mau wisuda sekarang ini nih, yang mau wisuda. Mungkin engkau berpikir nggak ada uang. Tuhan nggak ada uang. Mau wisuda, bisa wisuda apa enggak? Atau ada hal lain yang menghambat perjalananmu untuk wisuda. Engkau nggak usah takut. Tetap pegang janji Tuhan dalam hatimu. Ya. Janji Tuhan itu memberikan kau semangat, memberikan kau spirit untuk melangkah. Engkau jangan khawatir seperti orang Israel. Engkau jangan gelisah seperti murid-murid. Percaya saja kepada Tuhan. Percayalah pada Allahmu. Ya. Allahmu yang mengutusmu ke STT Tribakti. Allahmu yang mengutusmu ke Tribakti. Tantangan masalah apapun boleh datang dalam hidupmu. Asal engkau bersama dengan Tuhan. Asal engkau pegang janji Tuhan. Dan engkau hidup dengan ketetapan Tuhan. Tuhan akan menyatakan hidupnya kepadamu. Amin. Ya? Ketika Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan telah menyerahkan bangsa itu kepada kita untuk kita binasakan. Umat Israel yang lain marah. Mau dilemparin Yosua dan Kaleb. Tetapi Tuhan menyatakan kemuliaannya saat itu loh. Tuhan menyatakan dirinya. Sehingga Yosua dan Kaleb tidak jadi dibunuh. Begitupun kita. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan hati. Karena hati kita memegang janji-janji Tuhan dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Tantangan apapun yang datang dalam hidup kita, kita nggak boleh khawatir. Ya. Kita nggak boleh gelisah. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allahmu. Karena Allahmu yang hebat, Allahmu yang dahsyat, yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, juga menjadi Allahmu, ya. Allahmu yang akan menolongmu. Allahmu yang akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Asal engkau menjaga hatimu dan berpegang kepada ketetapan-ketetapannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Tangkat pujian. Ku percaya janjimu ajaib. Haleluya. Ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya. Percaya, angkat kedua tanganmu. Ajaib terukir dalam
Amin Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku nyatakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan sekali lagi, ku percaya. Ku angkat kedua tanganmu, Ibu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, punya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Musik saja. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya dengan percaya kepadamu dengan segenap hati kami, Engkau menyatakan diri kepada kami Tuhan. Jika hati kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang Tuhan. Sekalipun banyak masalah menghampiri kami, sekalipun banyak pergumulan dan tantangan ada di hadapan kami, kami tidak boleh gelisah Tuhan. Kami tidak boleh takut Tuhan. Asal hati kami percaya kepada Engkau, karena Engkau lah yang berjanji kepada kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan Yesus, Engkau lah kami yang dahsyat, Engkau lah kami yang luar biasa, Engkau lah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh Yesus, ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, Kau segalanya baik. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Musik saja. Bapa, mungkin Kau saat ini menjumpai di antara kami Tuhan. Seringkali kami gelisah ketika kami menghadapi masalah dan pergumulan Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara umat-Mu yang selama ini takut Tuhan, karena mereka melihat masalah yang besar menghadang perjalanan hidup mereka. Firman-Mu berkata kami hanya percaya pada Tuhan. Tuhan, jika saat ini Engkau dapati kami Tuhan tidak setia kepada Tuhan,
Hati kami penuh dengan sampah. Hati kami penuh dengan iri hati. Hati kami penuh dengan kebencian. Tuhan Yesus, jamah hati kami Tuhan. Jika selama ini masalah dan pergumulan membuat kami meragukan kehebatan-Mu, membuat kami meragukan kemampuan-Mu menolong kami, jamah hati kami Tuhan. Jamah hati kami Yesus. Jemaat Tuhan, jika ada di antara kita yang hari ini atau selama ini mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan karena banyak pergumulan dan masalah yang datang dalam hidupmu, sehingga engkau meragukan kekuatan Tuhan, engkau meragukan kemampuannya menolongmu. Jika ada di antara engkau yang sampai saat ini engkau belum bisa percaya 100% dengan hatimu kepada Tuhan, saya mengundang kau maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara agar Tuhan menjamahmu, agar rohnya memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, menambah-nambahkan imanmu. Engkau maju ke depan. Ku percaya